Assalamualaikum, selamat datang kembali di Pandu Amarta di bagian ketiga Gerbang Gaib Gunung Raung. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku segera menyucikan diri menggunakan air minum yang kubawa. Aku mulai berdiri tegak menghadap kiblat. Kubaca niat dan bacaan takbir berkumandang lirih dari mulutku. Aku berusaha khusyuk menjalankan sholat maghrib tersebut. Tidak ada gangguan atau hal yang janggal sama sekali hingga sholat selesai. Tapi setelah selesai dan aku membalikkan badan, mataku melihat ada beberapa sosok manusia yang membawa pedang. Mereka sudah siap untuk memenggal kepala dari 3 temanku itu. Tidak hanya itu saja, aku mengamati ke seluruh tempat itu, ternyata sudah dipenuhi dengan demit-demit. Ada yang seperti prajurit kerajaan dan ada juga prajurit tentara Belanda. Kalian bertiga jangan ucapkan sepatah kata pun dan jangan bergerak, ucapku. Memangnya kenapa? Belum selesai Andri mengucapkan perkataannya, pedang sudah berada di lehernya. Ucapkan kata terakhir untukmu, kata sosok prajurit kerajaan itu. Jancuk, kenapa jadi begini? Umpatku lirih. Aku segera melompat ke arah Andri dan menendang kepala dari prajurit itu. Dia terpental dan tersungkur. Aku segera mencari garam di dalam ranselku dan menyuruh Reza untuk membuat lingkaran dari garam tersebut. Mas Reza, buatkan lingkaran dari garam ini. Buat, jangan sampai putus, kataku serius. Baik mas, jawab Reza singkat. Sambil menunggu Reza selesai membuat lingkaran, aku menahan sosok-sosok prajurit kerajaan itu biar tidak bisa mendekat ke arah ketiga temanku itu. Siapa kalian? Kenapa tiba-tiba menyerang kami? Kataku tegas. Siapapun yang datang ke tempat ini dan memasuki di medan pertempuran ini, berarti dia adalah musuh kami, jawabnya. Medan pertempuran apa yang kalian maksud? Tanyaku. Belum paham juga kamu? Kamu pasti antek-antek dari Belanda kan? Ucapnya lagi. Diriku masih belum paham dengan yang dimaksud sosok prajurit itu. Dari arah belakangku, Mas Reza berteriak kalau lingkaran yang ku minta sudah selesai. Kalian bertiga masuk ke dalam lingkaran itu. Jangan ada yang keluar. Jika tidak kalian pulang hanya tinggal nama, teriakku. Apa yang sebenarnya terjadi mas? Tanya Reza. Apa kalian tidak melihatnya? Tanyaku. Melihat apa mas? Kami hanya melihat hutan saja, sahut Andri. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, nanti saja, jawabku. Jadi teman-temanmu tidak bisa melihat kami? Ucap prajurit itu. Malam ini sudah saatnya untuk memusnahkan manusia-manusia asing itu dan termasuk kau dengan teman-temanmu itu. Lanjutnya, 2 pasukan yang lumayan banyak sudah saling berhadapan. Dari arah bawah terdapat rombongan prajurit kompeni Belanda, sedangkan dari arah atas terdapat prajurit-prajurit kerajaan zaman dulu yang sudah lengkap dan siap untuk bertempur. Sedangkan aku dan ketiga temanku itu berada di tengah-tengahnya. Aku kembali mencoba untuk menjelaskan kepada salah satu prajurit yang ingin membunuh Andri tadi. Mas Rama itu kenapa toh? Dari tadi bicara sendiri. Tadi tiba-tiba memandangku, ucap Andri kepada Reza. Sepertinya ada sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat, Dri. Sebenarnya Mas Rama itu siapa toh? Jawab Reza. Dia itu temannya Mas Aldi. Sari ikut menjawab pertanyaan Reza itu. Sudah, kita ikuti saja perkataan Mas Rama ini. Nanti kita minta penjelasan kepada Mas Rama. Apa yang sebenarnya terjadi? Lanjut Sari. Aku masih terus berdebat kepada prajurit tersebut. Karena prajurit itu semakin kesal, tiba-tiba dia menyerangku. Tapi serangan itu tidak begitu kuat. Bahkan aku dengan mudah membalikkan keadaan. Sudah cukup, ucapku. Tolong biarkan kami pergi dari tempat ini. Kami hanya ingin ke puncak tempat ini. Dan kami tidak ikut campur urusanmu dan orang-orang kompeni itu, kataku tegas. Rama, dari balik kerumunan prajurit kerajaan, ada seorang kakak yang memanggilku. Kakak itu adalah seorang yang kami temui di pondok sumur tadi siang. Aku segera memanggil ketiga temanku itu
dan mengikuti kakek tersebut. "Kami ini sebenarnya ada di mana, Mbah?" tanyaku. "Kamu sudah memasuki alam gaib di gunung ini, Ram. Dan orang-orang tadi itu adalah sisa-sisa perang zaman dulu," jawab kakek tersebut. Kami semua saling pandang, merasa tidak percaya kalau kami ini memasuki alam gaib. Jika benar ini adalah alam gaib, kenapa teman-temanku tidak bisa melihat sosok-sosok itu? Aku mencoba menanyakan kepada kakek tersebut. "Mbah, jika kami memasuki alam gaib, tapi kenapa mereka tidak bisa melihat sosok-sosok prajurit itu?" kataku. "Sekarang coba lihat itu. Apa teman-temanmu tetap tidak bisa melihatnya?" jawab kakek itu. Dan benar saja, belum sempat aku untuk memberitahu kepada mereka, tapi mereka sudah terduduk sambil menutup matanya. Sedangkan Andri dan Reza malah saling berpelukan. "Cak, kenapa ada sosok pucat itu? Mereka itu siapa?" Andri berkata sambil memeluk Reza. "Aku juga gak ngerti, Indri. Mas Rama, kita ada di mana ini? Kenapa banyak sekali sosok makhluk pucat itu?" tanya Reza. "Rama, suruh teman-temanmu diam dan berlagak biasa, karena jika tidak, makhluk-makhluk itu terus mengganggunya," jelas Simba. Aku terus mengikuti perkataan yang diucapkan oleh kakek tersebut. Padahal aku sendiri tidak tahu siapa sebenarnya dia. Dengan perasaan yang masih takut, mereka bertiga berusaha untuk biasa melihat sosok-sosok penghuni alam gaib di gunung ini. Kakek tersebut kembali menyuruh kami berempat untuk terus mengikutinya. "Habis ini kita akan melewati mereka. Dan kalian semua, jika ada yang mengajak mengobrol, jangan dijawab," kata kakek tersebut. "Memangnya kenapa, Mbah?" tanyaku. "Ini alam demit, bukan alam manusia. Jadi jangan coba aneh-aneh," lanjutnya. Kami semua mengangguk mengerti perkataan kakek itu. "Mbah, aku masih bingung. Mbah ini siapa sebenarnya? Kenapa tiba-tiba mau membantu kami? Dan Mbah juga bisa tahu namaku?" ucapku. "Oh, iya. Sampai lupa aku, belum memperkenalkan diri," jawabnya sambil tersenyum tipis. "Namaku Sugeng. Aku abdi dalem di kerajaan Macan Putih," ucapnya. Setelah itu kami melewati seperti pasar. Banyak sekali sosok-sosok yang sedang berjualan. Ada yang berjualan sebuah pusaka, ada yang jualan daging, darah, ada juga yang berjualan bunga. Tapi kami berempat hanya tetap fokus melihat ke depan. Tak sedikit sosok yang menawarkan dagangannya kepada kami. Tapi kami masih tetap menjaga pandangan kami. Tiba-tiba ada sosok yang memegang tangannya Mbak Sari. "Dagingnya, Mbak, masih segar." Dia menawarkan dagangannya kepada Sari. Sari refleks berteriak dan menarik tangannya dengan kuat. Karena respon Sari seperti itu, sosok yang menawarkan dagangannya tadi merasa tersinggung. Dia berkata yang aneh-aneh, bahkan dia sempat mengucapkan sebuah kutukan kepada Sari. "Tidak sopan sekali. Aku menawarkan dengan baik-baik. Awas saja kau, akan kuberi pelajaran pada hidupmu," ucapnya samar-samar karena di tempat itu sangat ramai sekali. Aku segera mengajak mereka untuk menjauhi tempat itu dan terus mengikuti Mbah Sugeng. Cukup jauh dari kerumunan sosok-sosok itu, kami melihat ada sebuah kabut yang seperti gerbang, dan Mbah Sugeng mengatakan, "Itu gerbang gaibnya. Kalian akan keluar dari tempat ini dan sampai di Pondok Demit," katanya. "Baik, Mbah, terima kasih," jawabku. "Dan kamu, Rama, aku tunggu kamu di Pondok Angin," lanjutnya, dan dia segera meninggalkan kami. Kami pun dengan segera menuju ke kabut tersebut. Kakek yang bernama Ki Sugeng tadi menghilang begitu saja, dan kami berempat terus berjalan hingga melewati kabut. Setelah melewatinya, aku mencoba menoleh ke belakang. Aku sudah tidak mendapati keberadaan sosok-sosok makhluk tadi. Aneh, apakah benar yang dikatakan Ki Sugeng tadi? Aku mengajak untuk istirahat terlebih dahulu, dan aku mencoba melihat jam di tanganku. Aku kembali dibuat terkejut karena waktu masih menunjukkan pukul 5 sore. Setelah beristirahat, aku kembali mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Terlihat Sari sudah sangat letih.
wajahnya mulai pucat dan langkahnya yang mulai melambat. Tapi tak lama dari itu, aku melihat ada sebuah tenda yang berada di tanah yang lumayan luas. Dalam hati aku sangat senang karena bertemu dengan seorang pendaki lain. Mas Andri, Mas Reza, kita mendirikan tenda di sini saja ya. Aku yakin kalian bertiga juga sudah letih, kataku. Iya mas, kasihan Sari mas, mentalnya sudah kena, jawab Reza. Aku mendekati tenda tersebut, mencoba untuk menyapanya. Terlihat tenda tersebut sepi, sepertinya tidak ada penghuninya, tapi aku tetap mencoba menyapanya. Permisi, apa ada orang di dalam? Ucapku. Tidak ada jawaban sama sekali. Tapi sepertinya aku melihat ada pergerakan, seperti orang sedang ketakutan. Mbak, mas, apa ada orang di dalam? Sekali lagi aku mencoba menyapanya, dan perlahan pintu tenda mulai dibuka. Aku terkejut, ternyata yang keluar adalah Mbak Rina. Mbak Rina? Mas Rama tolong Rizky, ucap Mbak Rina ketakutan. Mas Andri, Mas Reza sini, panggilku. Mbak Rina yang melihat ketiga temannya langsung berlari dan saling berpelukan. Apa yang telah terjadi dengan Mbak Rina, Rizky dan Aldi? Dengan badan yang capek, muka pucat, suara lirih, Sari mencoba menenangkan Rina. Apa yang telah terjadi dengan Murin? Tanya Sari dengan suara lirihnya. Rizky, Sar. Ada apa dengan Rizky? Kamu yang tenang ya. Ceritakan dengan pelan-pelan. Sari terus berusaha menenangkan. Tadi itu sebelum mendirikan tenda, kami melihat ada sesajen di bawah pohon itu. Tapi tiba-tiba sama Rizky sesajen itu dirusak. Rina menjelaskan tetapi terpotong-potong karena dia tidak berhenti menangis. Mbak Rina, tenangkan dulu. Nanti jika sudah tenang, baru menjelaskan kembali, kataku. Oh ya, Aldi kemana? Tanyaku. Tadi katanya Mas Aldi mencari bantuan mas, jawab Rina lagi. Keadaan Mbak Rina tidak memungkinkan untuk menjelaskan apa yang terjadi kepadanya. Dan aku menyuruh Mas Andri dan Reza untuk mendirikan tenda supaya Sari dan Rina bisa cepat istirahat. Sedangkan aku masuk ke dalam tenda untuk mengecek keadaan Rizky. Di dalam tenda, tubuh Rizky terbaring tak sadarkan diri. Aku lihat nadi di tangannya. Aku merasa masih berdenyut normal. Otomatis Rizky masih hidup. Aku kembali keluar dan ternyata Andri sudah selesai mendirikan tendanya. Segera aku suruh Sari dan Rina untuk istirahat di dalam tenda. Sedangkan aku, Andri dan Reza akan berjaga di luar. Mas Ram, sudah gelap. Kita harus membuat api unggun mas, kata Reza. Betul mas, biar aku yang mencari kayu bakarnya, jawabku. Oh ya, di dalam tenda ada ranselnya Aldi. Keluarkan logistik sekalian masak juga mas, lanjutku. Oke mas. Aku mulai masuk ke dalam hutan untuk mencari ranting-ranting pohon yang sudah jatuh. Satu persatu aku pungut kayu-kayu itu. Hari sudah gelap, tapi aku lupa tidak membawa senter. Sudah lumayan banyak kayu yang kukumpulkan, dan aku segera kembali ke tenda. Tapi di tengah-tengah perjalanan kembali, aku dihadang oleh dua sosok kuntilanak yang berdiri berjajar sambil memperlihatkan muka pucatnya. Masuk, ngegetiai, ucapku. Tinggalkan tempat itu. Kalian manusia-manusia tidak sopan, ucapnya geram sosok kuntilanak. Benar, temanmu yang ada di dalam tenda itu sudah mendapat ganjarannya, ucap kuntilanak satunya. Aku hanya mendengarkannya saja, tapi kunti itu terus mengoceh tidak jelas. Semakin lama, semakin sakit telingaku mendengarkan ocehan dari dua kunti itu. Aku pun memutuskan untuk meninggalkan dua sosok itu. Dan saat tiba di tenda, aku tidak melihat Andri dan Reza di luar tenda. Hanya ada bahan-bahan untuk masak yang sedikit berserakan. Aku segera berlari, mendekati tenda, dan menjatuhkan kayu-kayu yang kugendong tadi. Mas Andri, Mas Reza, teriakku. Itu Mas Rama. Iya, sepertinya Andri. Ayo keluar. Aku mendengar suara bisik-bisik di dalam tenda. Mas, kami di dalam tenda, ucapnya. Mereka berdua pun keluar. Memangnya ada apa toh mas? Tanyaku. Tadi itu kami lihat ada kuntilanak mas. Jadi kami masuk tenda aja, kata Reza. Kuntilanak itu toh? Ucapku sambil nunjuk ke arah sosok kunti tadi berdiri
Iya mas, jawab Reza bergetar. Gak usah takut mas, dia baik kok, jawabku bohong. Aku beranjak dan menghampiri lagi dua sosok Kunti itu. Aku memasang wajah sedikit serius dan tatapan yang tajam. Kenapa kalian marah dengan kami? Tanyaku. Salah satu temanmu ada yang tidak sopan. Dia merusak makananku, jawabnya. Baik, maafkan kami. Kami tidak akan mengulangi perbuatan kami, ucapku. Ya, terima kasih. Kami berdua akan pergi, katanya, dan langsung menghilang begitu saja. Aku segera kembali dan melanjutkan kegiatan kami. Andri membuat api unggun, sedangkan aku dan Reza menyiapkan makanan untuk makan malam. Kami bertiga mengobrol kesana kemari, dan tiba-tiba ada seseorang yang nyaut obrolan kami bertiga. Mau masak mas? Tanya Sari yang keluar dari tenda. Sari pun langsung membantu masak, hingga semua sudah matang. Saat itu aku pamit untuk melakukan kewajibanku terlebih dahulu. Kalian makanlah terlebih dahulu. Itu tolong bangunkan Mbak Rina, kataku. Iya mas. Memangnya Mas Rama mau kemana? Tanya Sari. Sebentar, mau sembahyang dulu. Aku gelar matras di dekat tenda yang di dalamnya ada Rizky. Setelah selesai, kami berempat makan malam terlebih dahulu untuk mengisi tenaga. Tak lupa Mbak Rina dibangunkan oleh Sari untuk makan juga. Mbak Rina, Aldi tadi nyari bantuan turun ya? Aku bertanya. Iya, sepertinya mas. Soalnya tadi aku di dalam tenda jadi gak tahu kemana perginya Mas Aldi, jawab Rina. Tiba-tiba aku melihat ada sorotan senter dari arah jalur yang mengarah ke kami. Karena merasa takut, Sari dan Rina meninggalkan makanannya dan segera masuk ke dalam tenda. Bukannya menunggu dulu, aku segera menghampiri sumber cahaya tersebut dan ternyata yang datang adalah Aldi. Aldi berjalan dengan sempoyongan, langkahnya terseok. Bahkan dia berjalan dibantu dengan tongkat kayu. Aldi, kamu dari mana saja? Kataku sangat panik. Rama, tolong selamatkan Rizky Ram, jawab Aldi lirih. Sudah, ayo, aku bantu. Kamu dulu aja. Kamu jelaskan nanti saja, kataku yang langsung membantu Aldi menuju ke tenda. Hari itu aku tidak menduga akan mendapatkan kejadian seperti itu, yang sangat tidak aku duga. Aku hanya berniat membantu temanku saja, tapi malah mendapatkan kejadian seperti itu. Andri dan Reza mendirikan satu tenda lagi untuk tempat Aldi beristirahat, sementara Aldi dengan kondisi yang letih terus berusaha menjelaskan kepadaku. Pandangan Aldi kosong, tubuhnya begitu lemas. Rasanya aku tak tega melihat sahabatku menjadi seperti itu. Aku suruh untuk makan terlebih dahulu. Aku tahan pertanyaan yang ada di dalam kepalaku, dan aku mencoba melihat Aldi menggunakan mata batinku. Tapi aku tidak menemukan hal yang aneh ataupun gangguan gaib. Saat makan, tiba-tiba Aldi berucap kepadaku, Rama, saat ini kita akan menghadapi cobaan yang mengerikan. Aldi berucap dengan tatapan yang masih kosong dan mulut yang masih mengunyah makanan dengan pelan-pelan. Aku merasa bingung. Apa maksud Aldi? Padahal aku, Andri, Reza, dan Sari habis mengalami hal yang tak masuk di akal. Apa yang kamu maksud, Al? Tanyaku bingung. Jangan-jangan akan ada gangguan lagi mas, sahut Andri dengan muka yang ketakutan. Sudah, tenang mas Andri, kataku. Rizky sudah melakukan perbuatan yang membuat penghuni gunung ini marah besar, Ram. Dan aku yakin kita tidak akan selamat dari itu, jelas Aldi. Sudah, tak usah diteruskan Al. Lebih baik abis ini kita istirahat saja, ucapku. Andri dan Reza menganggukkan kepalanya. Setelah itu semuanya masuk ke dalam tenda. Andri mendirikan satu tenda lagi, jadi total ada 3 tenda. Untuk tenda Rina dan Sari ada di tengah-tengah, sedangkan aku memilih satu tenda dengan Rizky, karena aku ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan Rizky. Saat malam semakin larut, aku mulai merasakan dingin di tubuhku. Segera aku memakai jaket gunungku. Aku melirik jam tanganku, 23.30. Setengah jam lagi pas tengah malam, gemingku. Sebelum aku memulai melakukan tindakan, aku keluar tenda untuk mengecek teman-temanku. Aku mencoba membuka tenda Aldi, Andri, dan Reza. Ternyata Andri dan Reza sudah tidur pulas, tapi belum dengan Aldi. Ada apa, Ram? Tanya Aldi. Tidak ada apa-apa, Al. Sebentar lagi tengah malam, Al. Kamu cepat istirahat, karena besok kita masih melanjutkan pendakian ini, jawabku.
Iya Ram. Pintu tenda kututup kembali dan kulanjutkan untuk mengecek keadaan Rina dan Sari. Saat ku buka pintu tenda dan kuintip mereka, mereka juga sudah tertidur sangat pulas. Mungkin mereka berdua sangat letih, jadi sangat pulas tidurnya, apalagi habis mengalami masuk ke alam gaib. Setelah itu aku kembali masuk ke dalam tenda dan duduk bersila. Aku tenangkan pikiranku, aku tinggalkan beban yang berada di pikiranku. Tapi sayup-sayup aku mendengar bunyi suara gamelan. Suara gamelan itu seperti sedang mengiringi kedatangan seseorang. Aku mencoba untuk mengabaikan suara gamelan tersebut, tapi entah kenapa suara itu semakin lama semakin terdengar jelas. Bahkan tidak hanya itu, sekarang ada suara langkah kaki. Tidak hanya satu, tapi seperti ribuan kaki yang melangkah. Suara apa itu? Ucapku dalam hati. Dengan terpaksa aku membuka mata kembali. Sebenarnya aku ingin melakukan raga sukma untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Rizky. Tetapi sebelum itu, aku harus mencari tahu apa yang ada di luar tenda. Karena saat aku membuka mata, pandanganku melihat banyak sekali bayangan orang yang seliweran melewati di depan tenda kami. Tidak hanya di depan tenda, tapi di samping kanan kiri bahkan di belakang, seolah-olah tenda kami sedang dikepung oleh banyak orang. Tanpa ada rasa gentar atau takut, aku segera membuka pintu tenda dan keluar. Lagi dan lagi, aku dibuat terkejut karena di tempat itu sudah penuh dengan orang-orang yang membawa pedang. Jika aku lihat dari pakaiannya, seperti prajurit zaman kerajaan dahulu. Dan aku teringat akan sosok prajurit kerajaan yang kutemui saat di alam gaib tadi. Serahkan tubuh temanmu itu, ucap prajurit yang berada di atas kuda. Siapa kalian ini? Tanyaku. Kami penghuni di gunung ini. Dan temanmu yang terbaring itu sudah melakukan perbuatan yang merusak sesembahan. Tidak hanya itu saja, tapi dia juga tidak sopan di gunung ini, ucapnya dengan tegas. Tidak, jika kamu ingin mengambil dia, lawan aku dulu, jawabku dingin tapi yakin. Seketika dia diam. Dia hanya menatapku dengan geram. Perlahan mereka semua mundur dan berbalik, lalu pergi meninggalkanku. Entah kenapa, aku juga bingung. Setelah itu aku kembali masuk ke dalam tenda dan melanjutkan apa yang kulakukan tadi. Saat itu tidak ada yang mengganggu lagi. Di tengah malam itu, sukmaku keluar dari tubuhku. Dengan wujud roh, aku menelusuri gunung itu. Tidak sedikit aku melihat sosok-sosok mengerikan. Mulai dari demit-demit alas sampai sosok tinggi besar. Bahkan arwah-arwah penasaran juga ada di tempat itu. Demit-demit itu terus memperhatikanku, tapi mereka tidak berani mendekatiku. Dan tiba-tiba dari arah hutan ada seekor harimau putih yang berjalan mendekatiku. Harimau putih? Apa benar yang dikatakan orang tua dulu? Gemingku. Harimau itu berjalan dengan gagah. Auranya sangat berwibawa dan memancarkan energi yang menenangkan. Yang tadinya jantungku berdetak begitu kencang, dengan perlahan mulai kembali normal. Dan dari arah berlawanan harimau itu muncul seorang kakek tua. Aku kenal kakek itu. Benar, dia adalah Ki Sugeng, kakek yang menuntunku keluar dari alam gaib tadi. Ki Sugeng berdiri di samping harimau putih tersebut. Dengan lembut, tangan Ki Sugeng mengelus kepala harimau itu, seolah mereka berdua sudah saling kenal, bahkan sepertinya sangat akrab. Mbah Sugeng, apa ini semuanya Ki? Tanyaku. Rama, kamu yang tenang. Temanmu itu baik-baik saja. Hanya saja dia lagi diberi pelajaran, jawab Ki Sugeng. Dan kamu datang ke sini ingin bertemu denganku kan? Dengan suara yang serak Ki Sugeng berkata. Dan aku pun langsung teringat tentang seseorang yang dikatakan oleh Abirama tempo hari lalu. Jika aku ingin melatih ilmu bela diri, aku harus menemui seseorang yang ada di lereng Gunung Raung ini. Benar, seseorang itu adalah Ki Sugeng. Tenang saja, dulu bapakmu adalah salah satu muridku, Ki Sugeng berkata lagi. Benar Mbah, tempo hari aku dikasih tahu oleh pemuda dari salah satu desa, jawabku. Ya betul, dia bernama Abirama kan? Beberapa tahun yang lalu, dia juga menemuiku bersama dengan satu temannya. Tetapi aku mendengar jika bapaknya sudah meninggal. Ki Sugeng berkata dengan suara sedih. Baik kalau begitu,
aku akan pergi. Dan seperti yang kuucapkan tadi, aku tunggu di pondok angin. Jangan mengkhawatirkan temanmu itu. Besok pagi dia sudah sadar. Lanjut Ki Sugeng. Setelah mengucapkan, Ki Sugeng dan harimau putih tersebut meninggalkan aku sendiri. Dan aku yakin kalau ucapan Ki Sugeng bisa dipercaya. Aku pun kembali ke ragaku. Setelah sukmaku kembali ke raga, badan terasa begitu lemas dan rasa kantuk yang sangat berat. Sebelum tidur aku menyempatkan untuk melihat jam terlebih dahulu. Ternyata sudah hampir jam 3 pagi. Karena rasa kantuk yang sudah tidak kutahan, aku segera merebahkan badanku di sebelah Rizky. Mata mulai kupejamkan dan langsung terlelap tidur. Sayup-sayup, telingaku mendengar perbincangan seseorang. Dengan perlahan, aku mulai membuka mata. Aku kaget karena tubuh Rizky sudah tidak ada di sampingku. Aku panik, segera aku keluar dari tenda. Tetapi saat di luar, kepanikanku langsung menghilang. Karena aku melihat Rizky sudah berdiri di antara teman-temannya yang lagi memasak untuk sarapan. Di situ, Rina, Sari dan teman-teman yang lain sedang berkumpul memasak bersama. Terlihat semuanya sudah ceria lagi, seakan mereka tidak pernah mengalami apa-apa. Alhamdulillah, ucapku bersyukur. Bahkan aku juga melihat Aldi. Dia sudah kembali sehat. Saat dia melihatku berdiri dan dia tersenyum, lalu Aldi menghampiriku. Tiba-tiba dia memelukku. Terima kasih Ram, ucapnya berbisik kepadaku. Iya, aku juga berterima kasih Al. Kamu leader yang tanggung jawab, jawabku. Ya sudah, aku mau cuci muka dulu, kataku. Pagi itu kami semua berkumpul sambil bercanda gurau. Di antara kami tidak ada sedikit pun pembicaraan tentang kejadian kemarin. Kami semua menikmati suasana dingin pagi itu. Makanan untuk sarapan pun sudah siap dan semuanya melaksanakan sarapan bersama. Hanya diriku yang tidak sarapan. Aku membuat secangkir kopi dan aku menuju ke salah satu batang kayu yang sudah tumbang. Aku memilih menikmati pemandangan hutan yang rimbun dan ditemani secangkir kopi dan sebungkus rokok. Pikiranku hanya satu. Semoga kita semua bisa selamat dan tidak mendapatkan kejadian yang aneh-aneh lagi. Kenapa Mas Rama menyendiri? Terdengar suara seorang wanita dari belakangku. Aku tahu itu suara siapa. Tidak menyendiri Mbak. Aku hanya ingin menikmati suasana sejuk saja, jawabku. Wanita itu lalu mengikutiku. Dia duduk di sampingku dan dia adalah Mbak Rina. Mas, aku kagum dengan Mas Rama, ucapnya. Hah? Kagum kenapa Mbak? Saya itu hanya laki-laki biasa, tidak ada yang dibanggakan dari diriku ini, ucapku. Tidak Mas, setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya sudah Mas, ayo sarapan dulu, itu yang lain sudah selesai, ucap Rina. Tanpa menjawab, aku langsung berdiri sambil membawa cangkir kopiku, lalu kembali kumpul bersama yang lain. Dan ternyata aku sudah diambilkan sepiring nasi yang lengkap dengan lauk dan sayurnya. Sarapan dulu bro, biar tetap strong, sanda Aldi menyodorkan piring tersebut. Bisa aja kamu Al, jawabku sambil tersenyum. Aku ditemani sama Aldi dan di antara kami juga sedikit bernostalgia dengan sahabat-sahabat kami dulu. Ram, gimana kabar Tio dan Dika? Tanya Aldi. Mereka sehat Al, aku kemarin habis ketemu sama mereka, jawabku. Syukur kalau gitu. Oh iya, gimana istrimu? Kapan lahiran? Tanya Aldi lagi. Kalau dihitung dari umur kandungannya, tinggal beberapa minggu lagi Al, jawabku. Saat Aldi menanyakan tentang istriku, tiba-tiba yang lainnya langsung menoleh ke arahku. Dan yang paling kaget adalah Rina. Istri? Mas Rama sudah menikah? Tanya Rina dengan muka yang kaget. Iya Mbak, saya sudah menikah, jawabku. Waktu terus berjalan dan kami pun segera membereskan barang-barang kami. Kami semua berbagi tugas. Untuk yang cewek membersihkan barang sisa sarapan, sedangkan yang cowok membongkar tenda. Setelah semuanya sudah selesai dan kami juga sudah menggendong ransel kami masing-masing, kami pun berkumpul. Ayo, semuanya kita berkumpul dulu, ucap Aldi sebagai leader rombongan kami. Semua berdiri melingkar, Aldi memimpin berdoa. Oke, untuk semuanya, kita lupakan kejadian kemarin dan kita lanjutkan pendakian ini. Sebelum mulai berjalan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, ucap Aldi. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai, lanjutnya. Kami semua menundukkan kepala untuk melakukan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami masih terus menunduk hingga terdengar suara
selesai. Nantikan kelanjutannya, satu bagian lagi tamat ya, hanya di Pandu Amarta. Mohon maaf jika ada intonasi yang kurang pas ya. Saya pamit undur diri, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.